Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar bersama membahas terkait dengan persiapan tes SKD CAT ya, baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dengan materi hari ini adalah bela negara. Bela negara ini merupakan ataupun masuk dalam salah satu kisi-kisi tes SKD CAT pada kategori soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, agar channel ini selalu berkembang dan juga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, silakan bantu dukung channel ini dengan like, komen ya, share dan juga tentunya subscribe agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi dari apa yang saya berikan untuk pejuang CSN, baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan belajar materi sedikit agar teman-teman paham apa itu bela negara. Oke, arti bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang diterapkan karena kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk memastikan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi simpelnya ya, arti bela negara ini, bela negara adalah sikap dan perilaku dari siapa? Dari warga negara Indonesia yang diterapkan karena apa? Karena kecintaannya terhadap NKRI. Jadi bela negara itu sikap dan perilaku warga negara karena warga negara tersebut cinta terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dasar hukum bela negara ini ada diatur dalam undang-undang ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 27 Ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan juga kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk membela ya, membela kedaulatan negara, membela bangsa Indonesia. Misalnya bangsa Indonesia ini mengalami penjajahan ya, misalnya atau terjadinya ancaman. Nah, kita selaku warga negara Indonesia ini berhak ya dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua ada pada pasal 30 ya, Undang-Undang 1945 pada ayat 1 dan 2, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2-nya, usaha mempertahankan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi kalau berhubungan dengan bela negara ini, yang utama adalah TNI dan Polri ya. Nah, TNI dan Polri ini sebagai kekuatan utamanya dalam pertahanan ya, dalam pertahanan dan keamanan negara. Baru nanti kita sebagai rakyat baru sebagai kekuatan pendukung ya. Kemudian yang ketiga atau dasar hukum yang ketiga adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi pada intinya sama ya. Bela negara ini atau dasar hukum ini meminta kita setiap warga negara itu untuk ikut ya dan wajib dalam upaya mempertahankan keamanan negara ataupun bangsa kita. Nah, yang kedua adalah tujuan dari bela negara. Apa tujuan dari bela negara ini? Mempertahankan kelangsungan hidup dan bangsa. Nah, tentu bangsa Indonesia ini kan bangsa yang luas. Kita tergabung dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harus bersama-sama mempertahankan kedaulatan, kelangsungan hidup bangsa rakyat Indonesia ini. Kemudian melestarikan budaya. Tentu budaya kita ini kan banyak di Indonesia ini, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu harus kita lestarikan dengan sikap bela negara ini. Yang ketiga, menjalankan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tentu ini sudah diatur ya dalam Undang-Undang 1945 bela negara ini. Kemudian berbuat baik kepada bangsa dan negara, kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Menjaga identitas ya tentu kita harus menjaga yang namanya simbol negara ya, simbol negara, atau misalnya kita menjaga kebudayaan, kemudian kita menjaga keamanan ya. Nah, itu semua harus kita jaga, baik identitas ataupun integritas bangsa dan negara kita. Nah, fungsi bela negara ini apa? Jadi fungsinya adalah mempertahankan negara dari segala ancaman, baik
dari ancaman segi militer atau non militer ya, seperti ancaman dari segi ekonomi ya, kemudian budaya, banyak ancamannya. Nah, kemudian menjaga keutuhan wilayah NKRI merupakan kewajiban setiap warga negara. Tentu bela negara ini seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tadi, kita berkewajiban untuk ikut membela negara. Kemudian merupakan panggilan sejarah. Nah, panggilan sejarah pasti terdahulu ya, ataupun para pejuang bangsa Indonesia kita yang dulu itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu, mereka harus mengeluarkan ataupun memberikan segalanya, baik itu harta, nyawa, waktu, dan semuanya. Nah, jadi kita sebagai generasi penerusnya ya, kita harus ikut serta dalam membela negara ini. Nah, apa saja yang dilakukan dalam upaya bela negara ini? Nah, tentu kalau sekarang ya banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan bela negara ini. Yang pertama, ikut serta dalam pendidikan kewarganegaraan seperti pendidikan di sekolah ya, kemudian ikut diklat, ikut seminar. Nah, kemudian pelatihan dasar militer. Nah, ada upaya selanjutnya adalah pelatihan dasar militer, seperti teman-teman yang mungkin mengikuti Komcat ya, komando cadangan, atau Menwa kalau di mahasiswa itu ada resimen mahasiswa, atau bisa ikut Diklatsar ya, Diklatmil. Nah, jadi pelatihan-pelatihan dasar kemiliteran yang teman-teman pernah ikuti, nah itu merupakan sebagai upaya dari kita mengikuti ataupun menumbuhkan sikap bela negara ini. Kemudian pengabdian pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau secara kewajiban. Nah, teman-teman mungkin yang bercita-cita atau ingin menjadi seorang TNI, nah tentu ini sudah menjadi kewajiban ya. Bukan karena keterpaksaan kita ikut TNI itu secara sukarela, berasal dari hati nurani. Untuk apa tujuannya? Untuk membela tanah air kita. Dan terakhir, upaya bela negara yang kita lakukan adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi kita ini kan banyak profesinya, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ataupun berbagai macam profesi-profesi lainnya. Nah, itu juga termasuk dengan bisa dikatakan atau sebagai upaya membela negara. Nah, contohnya seperti apa? Atlet. Bagaimana contohnya atlet untuk menumbuhkan sikap bela negara? Dengan bekerja keras ya, atau berlatih dengan giat. Tentu untuk apa? Atlet tersebut untuk ikut olimpiade dan tentunya berharap mendapat juara untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Atau kalau guru ya, bentuk dari upaya bela negaranya ya, guru mengajar dengan baik, tidak malas-malasan, tentu mengajar dengan hati nurani, dengan ikhlas, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau anak bangsa ya. Mencerdaskan. Nah, terkadang pengabdian sesuai profesi ini, yang terakhir ini, inilah yang banyak terkadang masuk dalam soal atau implementasi dari pengabdian sesuai dengan profesi atau upaya bela negara sesuai dengan profesi ini, terkadang banyak masuk dalam soal terkait dengan implementasi dari bela negara ini. Nah, nilai dasar bela negara apa saja? Nah, nilai dasar bela negara ini atau nilai-nilai yang harus ditumbuhkan oleh bangsa Indonesia, oleh warga Indonesia untuk menumbuhkan nilai dalam diri terkait dengan keikutsertaan dalam membela negara. Apa saja nilai dasarnya? Yang pertama ada cinta tanah air, baik itu sumber daya alamnya, baik itu sumber daya manusianya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya sadar berbangsa dan bernegara ini kita ikut kewajiban ya, kita harus mengutamakan hak dan kewajiban kita di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian kita juga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, biasanya menerapkan butir-butir Pancasila pada 5 sila. Kemudian kita juga rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara dengan menjalankan ya, ataupun pengabdian sesuai dengan profesi pengabdian kita. Kemudian semangat mewujudkan negara berdaulat, adil dan makmur.
Nah, terkadang kalau untuk yang nomor 6 ini sangat jarang di soal ya. Yang perlu teman-teman mungkin lebih ditekankan belajarnya adalah yang 5 ini. Jadi 5 nilai dasar bela negara. Nilai dasar ini artinya nilai yang harus tumbuh ada dalam hati ataupun dalam diri warga negara Indonesia. Nah, kita akan bahas lebih fokus kepada nilai dasar bela negara ini. Nah, kita lihat untuk indikator ataupun acuan atau implementasinya. Yang pertama nilai dasar bela negara yakni cinta tanah air. Jadi kalau kita menumbuhkan sikap bela negara itu, kita harus cinta dulu terhadap tanah air kita. Apa cinta tanah air? Perasaan yang tumbuh dari hati setiap warga negara atau NKRI dengan mengenal secara utuh SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Jadi di sini tumbuh dari hati, Jadi tidak ada yang namanya tidak ada paksaan. Nah, namanya cinta tanah air ya. Kalau cinta tanah air itu kita harus berasal dari diri kita. Jadi tidak ada paksaan, kemudian kita melakukan hal tersebut atau bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia ini dengan keluar dari hati nurani kita. Nah, contohnya seperti apa? Mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa atau produk dalam negeri. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kan tidak ada paksaan. Kita bisa memilih mau menggunakan produk luar negeri, mau menggunakan produk dalam negeri, kan bisa milih. Tapi karena kecintaan kita terhadap tanah air, ya kita memilih produk dalam negeri. Kemudian menjaga dan memahami seluruh wilayah NKRI. Kita harus paham apa saja budayanya ya, apa saja ada istiadatnya. Kita juga harus menjaga hal tersebut. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, menjaga nama baik bangsa dan negara ini ya seperti misalnya teman-teman sedang liburan ke luar negeri atau sedang studi ya, atau sedang kuliah di luar negeri. Nah, kita harus menjaga nama baik bangsa kita. Jangan sampai tingkah laku kita itu mencerminkan negara kita itu tidak baik, negara kita itu buruk. Nah, dengan kita menunjukkan sikap seperti ramah tamah, gotong royong walaupun di negara luar, ya kita artinya ikut menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Nah, kita harus kenal ya, tanah air kita ini luas ya, pulau kita banyak, budaya kita banyak ya, ada istiadat kita juga banyak. Nah, kita harus mengenal wilayah kita, tapi tidak ada yang namanya fanatisme kedaerahan. Jadi kita tidak yang namanya misalnya mementingkan satu golongan atau kita mementingkan satu budaya saja, kita mengunggulkan budaya kita dan merendahkan budaya lain. Nah, jadi tidak seperti itu. Kita harus tetap bersama-sama walaupun kita berbeda-beda ya, budaya, ada istiadat, golongan, kita berbeda pulau, tetapi tetap kita harus yang namanya bersatu. Nah, nilai yang kedua adalah nilai dasar kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Perasaan sadar berbangsa dan bernegara dengan dilandasi tekad dalam persatuan dan kesatuan tanpa membedakan ras, suku, agama ataupun golongan demi mewujudkan cita bangsa Indonesia yaitu berdaulat, adil dan makmur. Nah, jadi ini lebih kepada Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini jelek ya tulisannya, tapi semoga teman-teman terbaca ya. Nah, lebih kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita sudah cinta tanah air, kemudian kita sadar berbangsa dan bernegara ini, artinya kita bertekad dalam hati untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan tanpa membedakan suku lain, tanpa membedakan agama kita, dalam artian menjaga ya, walaupun kita berbeda-beda agama tapi kita menjaga kerukunan agama, ataupun kita menjaga ya yang namanya persatuan golongan. Demi apa? Demi mewujudkan cita bangsa sesuai dengan pada pembukaan undang-undang, yakni berdaulat, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan juga makmur. Nah, indikator ataupun acuannya apa? Ya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Jadi kalau seorang dokter harus bekerja sesuai dengan SOP ya, tidak boleh melenceng dari SOP ataupun tidak boleh membuat aturan-aturan tersendiri yang membahayakan pasiennya. Kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa budaya kita ini luas, kita harus menghargai budaya di wilayah lain atau
budaya di daerah lain, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga penting. Jadi kalau misalnya ada kerja bakti nih, gotong royong ya di lingkungan tempat tinggal kita, sedangkan pada hari itu misalnya di pagi hari kita ada acara kegiatan pribadi ya, kegiatan pribadi seperti misalnya ingin pergi ya memancing ya, atau sudah janjian, kita ikut dulu yang namanya gotong royong tadi. Artinya kita mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian kita harus bangga terhadap bangsa dan negara. Kita bangganya bagaimana ya? Kita bangga terhadap produk-produk kita. Kita bangga bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang bersatu ya. Kita bangga bahwa Indonesia ini aman, tentram ya. Nah, kemudian kita juga harus rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Ini sama ya kurang lebih dengan mendahulukan kepentingan umum, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, jadi kan banyak hak kita itu banyak, kewajiban kita itu banyak. Jadi sebagai warga negara yang baik itu kita harus ikut ya. Kalau misalnya disuruh membayar pajak ya kita harus membayar pajak, karena pajak itu nanti akan balik kepada kita. Kita akan mendapatkan hak kita dari apa? Dari kewajiban kita membayar yang namanya pajak tadi. Dan juga kita harus berkewajiban ya, berkewajiban mematuhi segala peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Nah, nilai dasar yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman dan sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dengan pengamalan bukti-bukti nilai Pancasila. Nah, jadi kalau kita sudah menumbuhkan sikap cinta tanah air, kita juga sudah bisa menjaga persatuan antar golongan. Nah, kita yang ketiga yang harus kita lakukan adalah harus yang namanya menerapkan apa? Menerapkan sikap dan tingkah laku yang tercermin dalam pengamalan butir-butir nilai Pancasila. Nah, kemarin sudah kita bahas ya apa saja yang nilai butir Pancasila pada sila kelima. Kalau teman-teman yang belum menonton silakan kalian tonton, nanti di deskripsi saya letakkan linknya. Nah, untuk indikator ataupun acuannya terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara, kalau ideologi negara artinya berkaitan dengan yang namanya Pancasila ya. Nah, jangan lupa. Indikator atau acuannya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Jadi kita harus menjalankan sesuai dengan ketentuan agama kita masing-masing. Jangan sampai melenceng atau ikut ya sampai dalam artian ateis atau tidak memiliki agama, ikut kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Kemudian memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara atau Pancasila itu sebagai sumber norma dan etika dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian menerapkan prinsip musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila atau sila keempat ya, kemudian menghormati serta menjunjung tinggi HAM, ini sila kedua, kemudian saling membantu dan tolong menolong ya. Nah, jadi kita harus menerapkan yang namanya pengamalan butir-butir nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat, naik lagi tingkatannya. Jadi ini berurutan dari awal sampai ke 6 itu berurutan ya. Yang keempat adalah berkorban demi bangsa dan negara. Nah, artinya kita menumbuhkan sikap rela berkorban ya, rela berkorban bagi generasi bangsa atau bagi bangsa dan negara kita. Contohnya apa? Rela menolong sesama warga negara yang mengalami kesulitan tanpa membedakan ras, suku dan juga golongan ya. Nah, ini artinya kita apa? Kita harus menolong. Menolong siapa? Menolong sesama warga yang membutuhkan atau terjadinya bencana alam. Dengan menolongnya seperti apa? Terjun langsung bisa atau mendonasikan bisa. Ya minimalnya kita ada rasa empati ya, mendoakan yang terbaik. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa daripada pribadi dan golongan. Nah, ini tentu ya sama dengan yang sebelumnya tadi, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan bangsa dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, menyumbangkan tenaga, kalau setiap manusia itu kan memiliki andilnya masing-masing sesuai dengan profesi yang mereka tekuni. Nah, itu semua harus kita landaskan dengan nilai dasar bela negara. Apa yang kita lakukan itu untuk
untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan negara. Guru mengajar tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dokter misalnya bekerja untuk mengobati, ya memberikan kemajuan kesehatan bagi masyarakat tentunya. Jadi sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kemudian membela bangsa dan membela bangsa dan negara sesuai profesi kemampuan masing-masing, ini kurang lebih sama. Rela berkorban tanpa pamrih. Jadi kalau kita menolong sesama, ya kita ikut misalnya gotong royong kerja bakti, jadi jangan sampai mengharapkan pamrih dari masyarakat ataupun dari bangsa dan negara. Nanti teman-teman misalnya ikut membantu ada warga yang kesulitan tapi berharap pamrihnya bukan berarti berbentuk uang, ya bisa berbentuk pujian, misalnya bisa berbentuk yang namanya mau dikenal lebih luas. Nah itu kan salah, artinya kita ada rasa pamrih terhadap apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita korbankan. Kemudian selanjutnya berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, negara. Nah contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya kita ada pembangunan jalan. Nah kita dalam pembangunan jalan tersebut misalnya ada wilayah ataupun tanah kita yang masuk dalam pembangunan tol misalnya, kita kan harus mau untuk memajukan atau ikut membangun kemajuan dalam segi pembangunan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya tanah kita mau dibeli dibayar oleh pemerintah. Nah kita harus berikan. Jadi jangan sampai kita menunda ataupun menghambat terkait dengan pembangunan masyarakat dan juga bangsa ini. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini apa? Kesiapan setiap warga negara dalam melaksanakan pembelaan negara baik secara psikis maupun secara fisik sesuai dengan profesi kemampuan masing-masing. Ini bersifat personal atau bersifat setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan profesi yang mereka miliki. Nah, contohnya apa? Memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela tanah air. Nah, kita harus memiliki integritas, kita harus memiliki yang namanya teguh pendirian, kepercayaan diri dalam membela tanah air. Jangan takut, jangan ragu intinya. Kemudian mempunyai kemampuan memahami, mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman dan lingkungan masing-masing. Nah ini kan bentuknya personal, jadi lebih kepada diri kita. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental diri. Ya kita harus menjaga kesehatan. Kalau kita sehat, misalnya negara dalam ancaman, ya kita kan bisa ikut membela yang namanya bangsa dan negara kita dari ancaman. Kemudian memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi tinggi. Nah ini kan tidak semua orang bisa tapi kita harus mau belajar, kita harus mau meningkatkan kecerdasan emosional kita. Kemudian memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman. Nah kalau misalnya di wilayah kita ada ancaman, contohnya misalnya di wilayah kita itu banyak kemalingan, nah, kita laporkan, kita antisipasi dengan apa? Mungkin dengan mengadakan ronda malam. Kemudian memiliki kemampuan dalam memperdaya kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Nah ini masuknya dalam kemampuan awal bela negara. Jadi kita ikut membela negara, baik secara psikis kita, baik secara fisik, baik secara non fisik, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Yang bisa ikut mau mendaftar jadi TNI, mau jadi Polri, itu bagus. Atau kalau misalnya yang hanya bisa menjadi bagian keamanan di wilayah lingkungan kita, itu juga bisa, termasuk juga dalam memiliki kemampuan awal bela negara. Kita mau dan mampu untuk menjaga dan juga melaksanakan pembelaan negara. Nah yang keenam atau yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat dan makmur. Nah, intinya negara dan masyarakat ini hadir untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, berdaulat, adil dan juga makmur. Contohnya apa? Menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Ini bagi masyarakat yang duduk menjadi anggota dewan misalnya, atau perwakilan rakyat, kemudian bekerja dan menjalankan profesi dengan mengedepankan integritas diri, seperti ASN yang bekerja secara profesional untuk membangun budaya kerja ASN yang baik. Tentunya kalau budaya kerja ASN yang baik, maka pelayanan juga yang diberikan kepada masyarakat tentu akan baik, dan cita-cita bangsa
mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, itu tentu akan dapat terwujud. Nah, jadi itu ya 6 nilai dasar dari bela negara. Nah, ini teman-teman bisa pelajari, ambil kata kuncinya, karena terkadang ada banyak soal-soal yang keluar terkait dengan nilai dasar dari bela negara ini. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sifat-sifat bela negara ada sifat lunak dan juga sifat keras. Contohnya seperti apa? Kalau sifat lunak itu ada sifat yang berdasarkan perasaan atau kesadaran dalam diri. Jadi kita sadar perasaan kita tidak ada yang namanya tekanan ya, dan itu keluar dari hati nurani. Artinya secara psikologis kita seperti memahami ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945 ya, pengamalan ya butir-butir, kemudian nilai luhur bangsa Indonesia, kemudian wawasan kebangsaan kita ya, artinya kita mengetahui ada istiadat ya, wawasan kita terhadap bangsa Indonesia ini. Kemudian kita juga harus memiliki kesadaran menjaga persatuan, memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian kesadaran kita ikut membela ya negara kita dari ancaman. Nah, kalau dari fisik ini artinya di luar diri atau ada aksi nyata. Contohnya seperti apa? Melaksanakan tugas sehari-hari dalam rangka misi kemerdekaan sesuai dengan profesi ya, pengabdian sesuai dengan profesi, kemudian menjunjung tinggi nama Indonesia internasional, seperti misalnya studi di luar, kemudian atlet olahraga yang ikut pertandingan membawa nama Indonesia, dan juga kesenian ini misalnya memperkenalkan budaya atau kesenian di Indonesia, dan juga banyak macam lainnya. Tujuannya apa? Untuk menjunjung tinggi. Jadi ada aksi ya, ada aksi di sini. Jadi ini sifat lunaknya secara fisik. Kemudian adanya penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer. Seperti apa? Seperti adanya kelangkaan BBM. Kemudian bagaimana cara kita untuk menepis yang namanya kabar hoax. Kemudian kita ikut ya mensosialisasi yang namanya bahaya narkoba. Nah, ini kan tindakan atau aksi nyata, tapi masih bersifat lunak. Kalau sifat kerasnya apa? Sifat kerasnya adalah menghadapi ancaman militer ya. Nah, ini sifat kerasnya, adanya agresi ya, agresi ataupun adanya ancaman dari negara lain ya, atau bahkan dari kelompok-kelompok ya, kelompok bersenjata. Nah, intinya ada ancaman terhadap militer. Nah, kalau ada ancaman terhadap militer, itu maksudnya dalam sifat bela negara, dalam sifat keras. Nah, kalau sudah ada ancaman, tentu ada 3 komponen yang akan ikut dalam mempertahankan atau ikut yang namanya bela negara ini. Ada yang pertama adalah komponen utama, yaitu TNI ya. Kemudian komponen cadangan yang teman-teman ikut seperti Komcat atau Latsarmil, nah sudah mengikuti pelatihan militer. Dan ketiga ada komponen pendukung. Komponen pendukung ini adalah masyarakat sipil, tapi bukan masyarakat sipil ini bisa ikut berperang angkat senjata, tapi bisa juga dengan cara lain ya. Cara lain, contohnya seperti apa? Seperti misalnya mendoakan, ya itu termasuk dengan bentuk untuk ikut membela negara, kemudian berdonasi, memotivasi, memberikan ide. Nah, ini kan tidak harus ikut berperang ya, tidak harus ikut perang dalam menghadapi ancaman militer, tapi ikut ya dalam yang namanya bela negara ini, tapi bukan dalam bentuk ikut mengangkat senjata. Banyak dukungan yang lainnya seperti berdoa, berdonasi, motivasi, dan memberikan ide. Nah, ini komponen pendukung ya masyarakat sipil. Seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu rakyat Indonesia ini berperang ya, TNI. Kalau dulu itu untuk mempertahankan negara ya, banyak yang TNI kita itu ikut berperang dengan bangsa lain. Nah, yang masyarakat sipil ini memberikan apa ya, memberikan hartanya ya, ikut memberikan motivasi kepada tentara atau mendoakan pejuang-pejuang yang mempertahankan bangsa dan negara. Nah, itu kan bentuk dari komponen cadangan. Lama ini kalau komponen cadangan adalah masyarakat sipil. Nah, selain dari itu ada berbagai ancaman bela negara ini. Selain dari ancaman militer, ada dari ancaman yang lainnya, seperti dalam ancaman dalam bidang politik. Nah,
Dalam bidang politik ini apa? Gerakan separatis. Separatis ini adalah adanya organisasi ataupun kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI, dari negaranya. Kemudian adanya tekanan politik dari negara luar kepada Indonesia, adanya intimidasi atau provokasi terhadap Indonesia dari negara luar. Nah, ini contoh dalam bidang politik atau ancaman dalam bidang politik. Jadi bagaimana negara mensikapi terhadap ancaman-ancaman ini. Kalau dalam bidang ekonomi seperti contohnya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan. Nah, ini kan sebuah ancaman. Kalau misalnya inflasi, harga kebutuhan semakin tinggi, nah tentu harga bahan pokok dan harga beli daya beli dari masyarakat itu akan semakin membuat masyarakat susah. Kemudian banyaknya pengangguran, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, produk asing menguasai pasar lokal. Nah, ini kan ancaman-ancaman dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang sosial budaya, contohnya apa? Seperti ada sikap individualisme kedaerahan, suku atau kelompok masuknya budaya asing, budaya kebarat-baratan atau ikut budaya ketimuran Nah, itu kan merupakan ancaman dalam bidang sosial. Kemudian memudarnya semangat gotong royong. Nah, masyarakat acuh tak acuh dari terhadap kebersamaan dari kelompoknya atau kebersamaan di wilayahnya. Kemudian lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Nah, kalau dalam bidang pertahanan dan keamanan ini seperti aksi terorisme, kemudian kudeta dan pemberontakan senjata melawan pemerintah, ancaman keamanan laut dan udara dari negara luar. Nah, ini kan masuknya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini tugasnya lebih kepada TNI dan juga Polri Tapi kalau memang dibutuhkan kita sebagai rakyat sipil harus ikut juga ikut juga mempertahankan. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia terhadap dengan ancaman-ancaman ini kita harus mau ikut mau tidak mau kita harus memikirkan agar apa? Agar menunjukkan sikap kita itu bahwa kita ikut membela negara, membela bangsa dan tanah air kita. Nah, contoh dari bela negara ini kalau secara fisik seperti pengabdian sebagai prajurit militer, kemudian perjuangan mengangkat senjata ketika perang, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Ini secara fisik ada bentuk yang memang nyata, ada ancaman, kemudian ada keseriusan di sana. Kemudian secara non fisik contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mencemari nama baik negara, mencintai produk dalam negeri, mempelajari masyarakat budaya bangsa, tidak menyebarkan berita bohong, aktif dalam kegiatan sosial, taat dan patuh terhadap norma. Nah, ini kan maksudnya kepada kesadaran diri. Nah, ini maksudnya kepada kesadaran diri. Jadi kalau kesadaran diri kita itu berarti secara non fisik. Tapi kalau secara fisik itu adanya kewajiban, adanya keharusan Jadi ini wajib. Nah, seperti TNI Polri ataupun guru, dokter, itu kan contoh bela negara secara fisik. Oke, sampai di sini cukup paham teman-teman semuanya terkait dengan materi dari bela negara ini. Saya rasa kalau misalnya ada yang masih kurang paham, kan bisa ditonton lagi atau bisa teman-teman screenshot atau bisa langsung tulis di kolom komentar. Sebenarnya pada intinya bela negara ini adalah sikap dan perilaku kita sebagai warga negara itu untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara Itu pada intinya. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Ini lagi hangat-hangatnya, lagi baru. Timnas senior Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ada yang suka bola nggak? Yang nonton bola pasti tahu nih informasi ini. Semua warga negara Indonesia terus mendoakan yang terbaik bagi tim nasional sepak bola agar bisa lolos Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Tak terkecuali bagi pemain timnas itu sendiri. Berikut ini merupakan implementasi dari pemain timnas yang menunjukkan sikap bela negara. Nah, yang ditanyakan ini apa? Implementasi. Nah, implementasi itu artinya lebih kepada bentuk nyatanya dari pemain timnas ini yang menunjukkan bahwa pemain timnas itu memiliki sikap bela negara. Nah, apa saja dari jawaban kelima ini? Kita lihat setiap pertandingan seluruh pemain timnas menggunakan sepatu buatan dalam negeri. Kalau sepatu buatan dalam negeri ini lebih tepatnya cinta tanah air
Ini masuknya cinta tanah air. Karena kenapa? Karena tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kewajiban ya di sini. Jadi sebenarnya pemain timnas ini bisa menggunakan sepatu buatan luar negeri, tetapi karena kecintaannya terhadap tanah air, merasa ada rasa bangga ya terhadap tanah air, jadi memilih sepatu buatan dalam negeri. Beliau para supporter timnas Indonesia membentangkan bendera Indonesia ketika timnas bermain. Ini tentu salah ya, jawaban ini salah. Karena kenapa? Yang ditanya ada pemain timnas, ini seperti timnas. Tapi ini juga ada identitas negara, ya ada identitas negara bendera Indonesia. Jadi lebih kepada masuknya nasionalisme karena ada identitas negara. Seluruh pemain timnas tetap berlatih ketika kondisi sedang hujan. Nah ini masuknya kemana? Apakah ini masuk bela negara? Tapi kalau saya rasa ini lebih kepada patriotisme ya. Karena kenapa? Kalau patriotisme itu bedanya dengan bela negara dan patriotisme. Kalau bela negara itu adanya kewajiban. Jadi hanya sebatas kewajiban kita. Tapi kalau patriot selain dari kewajiban ada unsur lain. Yakni apa? Rela berkorban dalam apa? Atau ada hal lebih ya. Dalam berkorban apa? Waktu ya, tenaga, pikiran ya, biaya atau bahkan nyawa ya. Nah, jadi ada unsur rela berkorban atau berkorban lebih. Ini masuknya patriotisme. Yang masuk, kenapa masuk dalam patriotisme? Karena ada di sini kondisi sedang hujan. Sebenarnya pemain timnas itu bisa saja berhenti dulu berlatih ya karena kondisi sedang hujan. Tapi karena mungkin ada target yang ingin dicapai, walaupun kondisi hujan, ya tetap berlatih. Artinya ada perjuangan lebih. Nah itu masuknya dalam patriotisme. Pemain timnas berlatih dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan setiap pertandingan. Nah ini kan adanya kewajiban ya. Jadi lebih kepada masuknya bela negara. Nah ini ya. Jadi masuknya kepada bela negara. Nah, kita lihat jawabannya D ini. Yang seluruh supporter dan pemain timnas Indonesia berdoa bersama-sama demi kemenangan timnas Indonesia. Berdoa bersama-sama, tidak ada yang namanya kewajiban. Jadi tetap masuknya cinta tanah air ya, cinta tanah air. Oke, kita lihat jawabannya apakah D? Nah, D ya. Kita lihat setiap pertandingan seluruh pemain timnas menggunakan sepatu buatan dalam negeri ya, cinta tanah air ya, bendera Indonesia, ada identitas negara, masuknya nasionalisme, kondisi sedang hujan ini masuknya patriotisme, ada unsur berlebih ya atau unsur perjuangan yang lebih, berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah ini berlatih sungguh-sungguh artinya ada yang namanya kewajiban. Jadi bela negara itu lebih kepada kata kuncinya kewajiban ya. Kemudian berdoa bersama-sama cinta tanah air. Jadi tidak ada paksaan, kemudian dari hati ya, dari hati. Nah, dari hati nurani. Artinya supporter dan pemain timnas juga bersama-sama. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk mengantisipasi tekanan politik dari luar kepada bangsa Indonesia, seharusnya negara harus menunjukkan sikap yang kuat ya, mengantisipasi tekanan politik dari luar. Seharusnya negara harus menunjukkan sikap yang kuat, mandiri serta mampu mengelola konflik kepentingan politik di Indonesia. Berikut ini yang merupakan langkah untuk mengatasi ancaman bela negara dalam bidang politik. Ayo. Dalam bidang politik tadi banyak ya, dalam bidang politik itu apa saja cara ataupun langkah untuk mengatasi ya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama atau yang A, mengembangkan demokrasi politik. Apakah masuk demokrasi politik? Keikutsertaan masyarakat sipil dalam arena politik. Ya, bisa ikut pemilu ya. Misalnya ikut pemilu ya. Ikut tergabung dalam parpol. Nah, ini kan. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Nah, ini kan lembaga-lembaga politik ini banyak kan, jadi harus direformasi lagi terkait fungsi dan perannya secara baik. Kemudian mempermudah pendirian partai politik agar demokrasi dapat berjalan dengan seimbang. Ya. Sekarang kan banyak partai politik yang sudah berdiri. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, kata kuncinya di mana? Kata kunci berikut ini yang bukan, jangan sampai salah, yang bukan merupakan langkah untuk mengatasi ancaman bela negara.
Yang mana kira-kira? Sebenarnya jawaban ini hampir-hampir mirip ya, tapi ada yang paling tepat yang bukan mengatasi ancaman. Jawabannya yang benar yang mana? Kita lihat. Nah, yang D ya. Kenapa yang D? Mempermudah pendirian partai politik dapat menjadi mesin politik penguasa dalam melenggarkan kepentingan pribadi dan bagi-bagi kekuasaan. Tentu hal tersebut dapat membahayakan demokrasi yang sudah berjalan sehingga tujuan partai politik untuk mensejahterakan rakyat tidaklah tercapai. Nah, jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak partai politik, tapi partai politik itu tidak bisa berdiri ataupun pendiriannya itu dengan mudah. Ada banyak syarat ya, syarat kalau ingin mendirikan yang namanya parpol ini ya. Nah, kalau teman-teman ikuti perkembangan ya, kalian yang suka yang namanya politik ini ya, mengikuti perkembangan, tidak semua partai itu yang ikut dalam kontestan politik ya, dalam artian tidak semuanya yang ikut pilkada atau yang lolos ya. Nah, banyak partai-partai juga yang sudah bubar ataupun sudah tidak ada lagi sekarang. Nah, itu karena apa? Karena pendirian partai politik itu tidak bisa dipermudah. Kalau partai politik itu didirikan dengan adanya kemudahan, takutnya kenapa? Partai politik itu kan butuh yang namanya suara rakyat, butuh yang namanya kader, butuh yang namanya biaya untuk menjalankan organisasi politiknya. Nah, kalau dipermudah, nah hal inilah yang mengakibatkan terjadinya nanti adanya bagi-bagi kekuasaan ya, adanya bagi kekuasaan, kemudian para petinggi-petinggi parpol itu adanya kepentingan pribadi nantinya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah mempermudah pendirian partai politik. Nah, ini bukan merupakan langkah untuk mengatasi ancaman bela negara dalam bidang politik. Oke. Soal ketiga, bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, jadi bela negara itu kata kuncinya hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Bela negara juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara. Makna bela negara sebagai kehormatan warga negara adalah A. Bela negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian untuk bangsa dan negara. Nah, apakah ini jawaban benar? Kayaknya rasanya ini ya bisa lah ya. Bisa lah masuk kategori benar. Tapi apakah tepat jawaban ini? Kita simpan dulu jawaban ini. Bela negara dilaksanakan dengan mempertahankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan paksaan dalam kondisi tertentu. Nah, ini salah ya, karena adanya unsur paksaan. Warga negara harus dihormati ketika rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau mau dihormati artinya tidak ada yang namanya pamrih ya tanpa pamrih. Nah, jadi ini salah. Kehormatan warga negara tergantung dari upaya bela negara yang dilakukan. Jadi kehormatan warga negara itu tergantung dari upaya bela negara yang dilakukan. Karena setiap warga negara itu memiliki upaya tersendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bela negara dilaksanakan penuh dengan keikhlasan dan sukarela oleh setiap warga negara. Nah, penuh keikhlasan dan sukarela. Nah, ini benar juga ya. Nah, jadi jawabannya itu yang mana kira-kira? Karena kan ini banyak jawabannya yang sama. Nah, kayak gini lah soal TWK itu. Jawabannya hampir-hampir sama. Tapi ada yang lebih tepat ya. Yang dimaksud dengan kehormatan warga negara. Kita lihat. Bela negara adalah kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya bela negara, warga negara harus melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, karena mewakili semuanya ya. Penuh dengan keikhlasan ini sudah diwakilkan. Kemudian kehormatan warga negara tergantung dari upaya bela negara sudah diwakilkan juga, berkorban ya dalam pengabdian. Pengabdian itu kan banyak sesuai dengan profesi sudah diwakilkan. Jadi itu cari jawabannya yang mana yang paling komplit, yang mana yang paling lengkap. Ini sebenarnya benar, jawaban C ini benar. Jawaban D ini benar, jawaban E juga benar. Tapi mana yang paling benar? Nah, itu cara menjawabnya. Jadi kata kuncinya adalah lihat yang mana ditanyakan dan poinnya, ambil ya dari setiap pertanyaannya. Oke, silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Sebelum kita lanjut, silakan sekarang tombol tekan ya, klik tombol subscribe-nya. Nah, soal yang keempat, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang diterapkan karena kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertahankan eksistensi negara. Secara fisik, nah, secara fisik ya, ada fisik, ada non fisik. Secara fisik, bela negara dapat diartikan sebagai usaha mempertahankan negara dari serangan fisik dari pihak yang dapat mengancam kedaulatan negara. Jadi kalau fisik ini pasti unsurnya adanya perperangan ya.
Di bawah ini merupakan implementasi bela negara secara fisik bagi masyarakat sipil. Oke. Bela negara secara fisik untuk masyarakat sipil. Ya. Nah, lihat jawabannya, membantu mengisi perjuangan kemerdekaan dengan giat belajar. Ya, ini bukan fisik, ini non fisik ya, non fisik. Wajib berjuang melawan penjajah yang berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia. Nah, ini fisik ya. Jadi adanya perlawanan melawan penjajah ya, adanya peperangan. Membeli produk-produk lokal demi kepentingan perekonomian nasional. Ini masuknya non fisik ya. Nah, karena tidak ada unsur ancaman ya, dalam hal peperangan ya. Bekerja dengan giat sesuai dengan profesi masing-masing. Ini tentu sama non fisik juga. Mengikuti arahan dari pemerintah untuk melaksanakan pertempuran di medan perang melawan penjajah. Nah, ini fisik. Nah, dari kedua ini yang B ya, yang B sama yang E, yang mana kira-kira? Nah, kata kuncinya apa? Bela negara secara fisik, dua-duanya fisik, tetapi bagi masyarakat sipil. Nah, yang mana yang lebih kepada mengacu pada masyarakat sipil? Oke, terlihat. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang E ya. Kenapa? Masyarakat sipil dapat ikut mempertahankan negara secara fisik, fisik atau tindakan secara langsung jika dibutuhkan sesuai arahan dari pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya ada ancaman nih, dari negara luar, adanya agresi, adanya perperangan ya. Kita selaku masyarakat sipil itu wajib mengikuti yang namanya atau membela negara ini ya. Dengan cara apa? Ikut berperang, ikut pertempuran ya, melawan penjajah ya. Nah, tentu sesuai dengan arahan dari pemerintah. Karena kenapa? Karena kita adalah masyarakat sipil. Takutnya kalau kita tidak ada arahan, tidak ada pemerintah, maka akan salah langkah. Nah, karena kita masyarakat sipil. Kenapa jawaban yang B ini kurang tepat? Karena wajib berjuang melawan penjajah dan berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia ini lebih kepada TNI Polri ya. TNI Polri itu wajib secara fisik mereka ya. Kalau ada ancaman dari luar, ya mereka harus ikut terjun terlebih dahulu. Tetapi kalau kita sebagai rakyat masyarakat sipil itu, ya kalau ada ancaman kita bisa ikut berperang ya, melawan penjajah tentu, tapi menunggu arahan dari pemerintah, entah itu pemerintah daerah yang diwakilkan oleh TNI, oleh Polri ya, entah itu pemerintah provinsi atau bahkan dari presiden, ya, arahan dari pusat. Oke, sudah jelas ya, kalau fisik itu artinya peperangan, kalau non fisik itu bentuk lain, bukan tentang perperangan atau tentang penjajahan. Soal kelima, Rudi merupakan sebuah mahasiswa jurusan ilmu politik di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Ia sangat menyukai ilmu politik dan sejak pertama kali melakukan pemilihan pada usia 18 tahun yang lalu. Rudi tidak pernah absen menyalurkan pemilihannya baik pada pilpres atau pilkada. Perilaku Rudi ini menunjukkan bela negara dari nilai dasar. Oke, nilai dasar ya. Nilai dasar tadi ada 6. Ya, kalau di sini ada nilai dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa negara, setia kepada ideologi atau Pancasila, ya setia ini ya. Setia, memiliki kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi indikatornya yang mana nih? Nilai dasar ya, nilai dasar. Jadi di sini tentang tidak pernah absen menyalurkan pemilihannya. Jadi di sini adanya kewajiban selaku rakyat. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah memilih atau ikut dalam kontestan ya pilpres ya atau pilkada. Nah, jadi adanya kewajiban. Oke, kita lihat yang mana masuknya dalam ranah kewajiban. Kita lihat apakah cinta tanah air, yang mana yang masuk dalam nilai dasar. Nah, jawabannya adalah B. Kita lihat B tadi apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa? Ada salah satu indikator atau acuan dari nilai dasar bela negara dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Disiplin bertanggung jawab terhadap tugas dibebankan, menghargai penghormatan. Nah, ini sampai terakhir ya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, kewajiban kita apa? Dalam hal pilkada tadi, kewajiban kita ya ikut mencoblos. Nah, ini kan sebuah kewajiban rakyat
dalam hal pilkada, dan itu sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Kita harus ikut yang namanya memilih ya, memilih presiden, memilih calon legislatif ya, atau pilkades misalnya kita memilih ikut mencoblos para ataupun calon-calon tadi ya. Nah, jadi adanya kewajiban. Jadi menjalankan hak dan kewajibannya itu masuknya dalam nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi sudah jelas ya, jawabannya yang benar adalah jawaban yang B. Oke teman-teman, sampai sini cukup paham ya. Jadi kalau soal TWK ini kayak gini, panjang semuanya. Asalkan teman-teman rajin-rajin berlatih. Jadi soalnya sekarang tuh kebanyakan penalaran, bukan lagi hafalan. Kalau hafalan kan gampang, kapan misalnya hari kesaktian Pancasila. Nah, itu kan hafalan. Tapi kalau misalnya penalaran ini, kita harus jeli mengambil kata kunci dari setiap yang namanya soal ya. Mengambil kata kunci apa yang diminta, kemudian kata kuncinya apa. Nah, itu penalaran. Penalaran ini semakin kita banyak berlatih ya, maka akan semakin jeli kita melihat kata kuncinya di mana. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit materi dan juga sedikit contoh soal. Kita akan berikan contoh soal yang lain-lainnya juga di video kedepannya nanti. Dan pastikan teman-teman tetap pantau channel Mr. Millie. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, atau kalau misalnya mau belajar lebih intens lagi, kalian teman-teman bisa ikut bimbel. Silakan kalian bisa DM ke Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi video ini untuk mendaftar proses bimbel. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan selamat belajar. Semoga sukses ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.